Bismillahirrahmanirrahim. Orang mukmin selalu yakin Allah itu nggak pernah ninggalin dia dalam kondisi apapun dan tidak pernah benci kepada dia. Kalau Allah udah benci sama kita nih, kita bilang astagfirullah, Allah udah malas. Sama kayak kita benci sama orang kan, semuanya jelek kan di mata kita. Kalau udah benci, udah ada ghillan. Bukankah salah satu doa kita terhadap sesama muslim itu wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu? Ya Allah, jangan Engkau biarkan di dalam hati kami itu ada ghil, ada rasa benci kepada orang yang beriman, sesama muslim. Karena kalau udah benci, maka yang baik aja buruk di mata dia, apalagi yang buruk. Kalau udah benci, nggak ada yang benar, selalu salah. Sama kayak haters. Haters kan berarti pembenci ya. Karena dia udah nggak benci, kita posting apa aja salah. Misalnya kita posting banyak main. Wah, kerjaannya main aja, nggak beribadah, nggak belajar, salah. Kita posting lagi beribadah. Ibadah kok diposting-posting, ria, salah lagi. Jadi serba salah. Kenapa? Karena ada ghillan, ada rasa benci di hatinya. Nah, kalau Allah benci sama kita, teman-teman, kita sholat, pasti ada maunya kata Allah. Kan gitu kan ya? Lagian Allah tahu banget lah isi hati kita. Sehingga Allah sendiri juga mengatakan di beberapa ayat, termasuk di dalam surat Luqman. Ada di antara hamba-hambaku yang mereka seperti orang yang sedang berlayar di lautan. Lalu ketika mereka digulung ombak yang seperti gunung, tiba-tiba mereka mengingat aku, memuji aku, berdoa kepadaku dengan penuh khusyuk. Tapi ketika mereka selamat di daratan, mereka melupakan aku. Jadi Allah tuh sebetulnya tahu, kadang-kadang kita tuh modus banget. Kadang-kadang kita tiba-tiba rajin tahajud, gara-gara mau ujian nasional. Kita tiba-tiba jadi sedekah, gara-gara mau tes wawancara. Tiba-tiba kita jadi tilawahnya bagus, belajar tahsin segala macam, karena mau lamaran. Kenapa? Karena ada maunya. Akhirnya kita coba kayak PDKT gitu sama Allah SWT. Allah tahu. Tapi Allah biarin aja. Kenapa? Karena Allah gak benci sama kita. Allah lihat sisi baik kita gitu. Oh, walaupun selama ini dia gak ada maunya, sekarang udah ada maunya, berarti dia masih nganggap aku gitu kan. Seolah-olah ya, Allah terima kedatangan kita. Kita udah mentok dengan dosa-dosa, akhirnya dosa itu bikin kita celaka. Gara-gara dosa hutang kita 100 miliar. Gara-gara dosa kita jadi sakit, gara-gara dosa kita akhirnya jauh dari orang-orang baik, gara-gara dosa rumah tangga kita berantakan. Akhirnya kita balik ke Allah setelah kita nyerah. Dengan dosa-dosa udah gak berdaya, baru balik ke Allah. Kalau Allah benci, Allah balas tuh. Tapi Allah gak benci, Allah terima. Baru kita berjalan ke Allah selangkah, Allah udah berlari ke arah kita. Baru kita mendekat ke Allah sejengkal, Allah udah mendekat ke kita sehasta. Baru kita mendekat ke Allah sehasta, Allah udah mendekat ke kita sedepa. Ini bukti bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini perlu banget buat kita belajar yakin ini, teman-teman. Ayat 3 ini salah satu ayat yang membedakan mukmin dengan orang yang ghairu mukmin, yang tidak beriman. Orang mukmin selalu percaya Allah tuh nggak pernah benci sama dia. Selalu percaya Allah itu nggak pernah ninggalin dia. Sesulit apapun dia masih bilang ya Allah. Sementok apapun dia masih mengangkat ya Rabbi. Walaupun dengan logika manusia dia bilang dia udah celaka, tapi dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hasbiyallah, hasbunallah. Itulah kalimat orang yang beriman karena dia percaya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau orang yang tidak beriman, negaranya modern, negaranya maju, bangunan-bangunan di negaranya tuh futuristik, kota-kotanya tuh smart city, tapi angka bunuh dirinya tuh paling tinggi. Kenapa? Karena dia putus asa setelah mendapatkan satu masalah kecil, karena dia tidak pernah yakin bahwa Allah sayang sama dia, bahwa Allah pasti nolongin dia, seolah-olah hidupnya sudah selesai dengan hanya masalah sepele. Buat teman-teman yang merasa lemah ketika habis diputusin sepihak, pas lagi sayang-sayangnya, hidup kita belum berakhir.
Ada yang nggak pernah mutusin kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak pernah mutusin kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apalagi lagi sayang-sayangnya sama Allah terus diputusin, nggak mungkin. Kalau makhluk lagi sayang-sayangnya diputusin, mungkin. Dan itu nggak enak banget. Jadi curhat. Itu kalau misalnya lagi kayak gitu diputusin nggak enak banget. Tapi ke Allah nggak bakalan, teman-teman. Kenapa? Karena Allah itu sayang banget. Lebih sayang Allah ke kita daripada ibu kita kepada kita. Nah, ibu kita sayang ke kita juga bagian dari kasih sayang Allah. Ayah kita bagian dari kasih sayang Allah. Pasangan kita bagian dari kasih sayang Allah. Anak kita bagian dari kasih sayang Allah. Sahabat dan geng kita bagian dari kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah yang wujud, yang kita lihat adalah lewat orang tua kita, lewat keluarga kita, lewat teman-teman kita. Masih banyak lagi kasih sayang Allah yang kita nggak sadari tapi ada dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita bangun, teman-teman. Ini namanya belajar akidah yang sebenarnya. Karena buat saya pribadi, belajar akidah itu bukan belajar teori. Belajar akidah itu bukan belajar istilah. Mana rububiyah, mana uluhiyah, mana asma, mana sifat. Ini untuk kalangan tertentu ya, kalangan para ulama, para dai. Tapi untuk kita, aplikatifnya, kita nggak harus hafal rububiyah. Kita nggak harus hafal uluhiyah itu bedanya dengan rububiyah apa. Yang penting kita yakin. Baru nanti bonusnya kita belajar teori itu. Tapi kita belajar ya, belajar yakin. Yang sering saya ulang-ulang, bagaimana seorang Bilal bin Rabah dengan satu kata saja itu bisa dia aplikasikan membuat dia tabah menghadapi ujian yang kadang kita nggak sanggup menghadapi ujian kayak gitu. Ahadun ahad. Bagaimana seorang Ibrahim muda, Ibrahim yang masih usia kita gitu, 17 tahun, ada yang bilang 20-an tahun, ketika dimasukkan ke dalam api, mengatakan, hasbi Allah itu cukup buat dia. Ini namanya belajar iman, belajar yakin. Bukan belajar teori tentang teologi, atau tentang akidah, atau tentang ma'rifatullah. Walaupun semua teori itu penting dan baik. Tapi nomor satu buat saya adalah belajar yakin sama Allah. Karena orang yang berilmu, ukurannya, indikasinya adalah rasa. Orang yang berilmu, indikasinya bukan wawasan menurut Al-Quran. Al-ilmu huna fil qalb, al-fiqhu fiqhul qulub. Ilmu itu di sini, di dalam hati. Karena pemahaman, kata ulama, al-fiqhu fiqhul qulub. Pemahaman itu adalah pemahaman hati. Sehingga orang yang berilmu, indikasinya adalah rasa di hatinya. Apa buktinya, Ustadz? Buktinya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya siapa? Orang yang berilmu. Berarti orang yang berilmu, ukurannya adalah rasa takut kepada Allah. Rasa. Dan rasa itu adanya di sini. Dan itu namanya iman. Salah satu di antara cabang iman, al-khawf, al-hub, al-raja, al-mahabbah, dan seterusnya. Itu bagian dari iman. Al-khasyah, al-khawf, itu semuanya bagian dari iman. Sehingga ketika kita belajar iman, kita belajar akidah, kita belajar ma'rifatullah, artinya kita belajar yakin sama Allah. Sesederhana itu, teman-teman. Wah, berat juga ya ilmu ma'rifatullah. Berat teorinya. Tapi lebih berat lagi memasukkan teori itu ke dalam hati. Dan kalau itu berhasil, maka walaupun teorinya kita lupa, apa sih kemarin ayatnya, apa sih kemarin hadisnya, mungkin kita bisa lupa. Tapi rasa itulah yang akan mengarahkan hidup kita siratul mustaqim atau justru melenceng, dolin atau maghdubi alaihim, na'udzubillah min dzalik. Jadi makanya teman-teman, ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, coba kita ulang-ulang, kita hayati, kita belajar yakin, harus sampai ke tingkat nggak mungkin Allah benci sama saya. Nggak mungkin Allah dendam sama saya. Sehingga nggak ada lagi pertanyaan apa sih maunya Allah. Nggak ada lagi pertanyaan Allah nggak fair sama saya. Nggak ada lagi pertanyaan Allah kok gitu sih sama saya. Allah kok nggak adil sih. Nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena kita yakin ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah benci sama kita. Kalau kita lapar, ingat Allah, ya Allah saya lapar.
Kalau kita galau, ingat Allah, ya Allah pilihkan untuk saya yang terbaik. Yang hijabnya ala Turki atau yang hijabnya ala Arab. Yang pakai cadar atau yang pakai jilbab doang. Kalau kita galau, minta ke Allah, ya Allah pilihkan untuk saya. Yang pakai pakaiannya kuplukan atau yang pakai kopiah. Kan dua-duanya juga baik ya. Insya Allah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا